Anda kembali di iNews Malam, pemirsa, dan kita akan melanjutkan pembahasan mengenai manfaat Undang-Undang Cipta Kerja kepada pertanian di Indonesia. Dan sudah ada Bapak Bambang Wahyu Dwiantoro selaku staf ahli Kementerian Republik Indonesia. Ya, Bapak Bambang, melanjutkan perbincangan kita tadi, apa saja kewajiban dari pemerintah untuk meningkatkan pertanian itu sendiri? Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya ya. Yang pertama memberikan layanan terhadap pelaksanaan pelaku usaha kecil menengah, juga tetap memberikan perhatian kepada perusahaan besar ya, dan diharapkan terintegrasi antara usaha besar dengan usaha kecil. Oleh karena itu kita sedang menata kewajiban pemerintah bagaimana memberikan layanan yang baik bagi pengusaha besar dalam hal perizinan, kemudahan berusaha, sehingga mereka tertarik untuk berinvestasi. Dengan demikian bisa memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Dan di sisi lain, petani-petani kecil di pedesaan yang saat ini juga diperlukan dukungan, baik dari akses permodalan, kemudian sumber daya lahan. Ini benar-benar menjadi fokus perhatian dari penyempurnaan undang-undang melalui undang-undang cipta kerja ini. Ya, Pak Bambang, lalu target pemerintah sendiri dalam meningkatkan sektor pertanian melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini bagaimana? Target kita dengan cepat ya, artinya saat ini sumber daya lahan kita cukup besar sebenarnya untuk mendorong tumbuh berkembangnya perekonomian melalui hadirnya investasi. Tetapi kendala-kendala yang terutama sekali dalam hal perizinan berusaha. Orang memperoleh perizinan berusaha itu dengan susah payah, dengan berbelit-belit, dengan banyak aturan. Itu yang disempurnakan sebenarnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan yang saat ini terjadi fenomena dinamika bahwa penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya mungkin karena mereka belum memahami, belum membaca dengan baik, sehingga menolak. Padahal dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat pro rakyat gitu. Saya berikan contoh misalnya Contoh di nyatanya apa, Pak? di Undang-Undang Perkebunan misalnya ya. Kalau yang semula ini terkait dengan pengawasan pengamanan sumber daya alam. Di Undang-Undang Perkebunan itu dulu di Undang-Undang existing itu memberikan batasan minimal dalam waktu 3 tahun, mohon maaf. 3 tahun sudah harus diselesaikan pembangunannya sebanyak 30% dan dalam kurun paling lambat 6 tahun diselesaikan semuanya. Dan di Undang-Undang CK ini karena semuanya sudah clear, HGU selesai, izin-izin yang lainnya selesai, memberikan batasan waktu hanya 2 tahun supaya perusahaan kerja cepat. Dengan demikian tanah-tanah yang terlantar, sumber daya pertanian, perkebunan, hortikultura, tanaman pangan itu segera dimanfaatkan dengan baik, tidak dibiarkan terlantar. Saat ini banyak sekali tanah-tanah lahan yang terlantar karena sebenarnya kepastian berusaha, hadirnya investor untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha itu yang perlu diperbaiki. Kesadaran inilah yang membutuhkan perlunya penyempurnaan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya, baik Pak Bambang. Lalu bagaimana dampak Undang-Undang Cipta Kerja ini terhadap investasi di sektor pertanian? Aku yakin ya dengan demikian akan menarik berbagai investor karena kemudahan sistem berusahanya, kemudahan perizinan berusahanya, dan memberikan kesempatan yang baik, dukungan masyarakat yang tentunya juga akan lebih baik karena kesiapan masyarakat atas dukungan pembinaan, pengawasan dan pengawalan dari pemerintah. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini pemerintah memberikan kemudahan di dalam perizinan berusaha, tetapi punya kewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawalan, pengawasan, dan sanksi apabila pelaku usaha itu juga tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya alam dengan lebih baik, kemudian investasi bisa berjalan dengan baik, yang pada gilirannya ada penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak di tengah-tengah kebutuhan masyarakat kita akan
lapangan pekerjaan, dan dampaknya yang kita harapkan adalah bisa memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, meningkatkan produksi, meningkatkan ekspor, meningkatkan devisa. Itu sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari penyempurnaan undang-undang melalui Cipta Kerja ini. Pak Bambang, kalau kita beralih ke masalah impor bahan pangan bebas masuk yang dikatakan oleh di Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Pertanian, menurut tanggapan Bapak sendiri bagaimana, Pak? Sebaiknya sebenarnya kita tidak boleh anti impor ya. Kita sadar bahwa kita berada di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain. Kita butuh impor, terkhusus kepada komoditas-komoditas yang memang secara teknis belum mampu kita penuhi untuk kebutuhan bangsa. Tetapi kita juga punya kepentingan untuk mengekspor produk-produk kita. Kita punya CPO, kita punya karet, kita punya produk-produk rempah yang banyak dibutuhkan oleh negara-negara yang lain. Oleh karena itu, kita juga harus berdaulat di tengah-tengah bangsa yang lain. Tentunya juga kita harus terbuka dengan bangsa-bangsa yang lain, karena di samping kita juga membutuhkan ekspor terhadap produk-produk kita. Produk-produk kita diterima dengan baik di negara-negara yang lain, dan dengan demikian kita juga harus welcome terhadap produk-produk mereka, tetapi dengan secara konsisten, bertanggung jawab, tetap memberikan perhatian kepada masyarakat kita, terhadap produksi dalam negeri kita. Kita dengan amanat Undang-Undang CK ini juga secara jelas bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan produksi dalam negeri, memberikan pembinaan kepada petani, melakukan pengawalan dengan baik. Dengan demikian produksi dalam negeri terus kita tingkatkan. Kemudian kita juga tentunya tidak menutup diri dari impor dalam rangka menjaga persahabatan dengan negara-negara lain. Berarti lebih mendahulukan ekspor ya, Pak? Tidak demikian. Artinya kita berupaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Tetapi dalam upaya meningkatkan produksi dalam negeri menuju swasembada, kita juga harus memikirkan kecukupan pangan bagi segenap bangsa kita, sehingga juga kita perlu impor. Gitu.